Sekarang Yesus itu tidak bisa menciptakan, ya. Dia hanya menggenapi. Saya bilang, dia hanya menggenapi hukum yang ada di Alkitab, ya kan? Tapi kalau Allah tuh menciptakan dan Dia yang memberi apa sih namanya, bahwa perintah ke nabi ini bahwa kamu harus seperti ini, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya di channel Omah Islami. Kali ini saya akan menyajikan atau mereaction sebuah video yang datang dari seorang mu'alaf. Beliau bernama Clara Rohalia Wati. Beliau lahir dan besar sebagai Katolik yang sangat taat. Beliau lahir pada tahun 1968. Di sini beliau terpanggil untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2019. Ternyata ada cerita menarik dari seorang Clara. Ternyata anaknya semua alhamdulillah menjadi mu'alaf semuanya. Padahal beliau lahir dari kalangan keluarga besar Katolik. Beliau juga pernah mengajar di sekolah yang notabene adalah sekolah agama Katolik. Memutuskan menjadi seorang mu'alaf, awalnya beliau seorang penulis. Setiap malam di dekat rumahnya, beliau mendengarkan suara tadarus atau lafal-lafal Al-Quran, membuat hati beliau sangatlah nyaman. Di suatu hari beliau mengobrol dengan anaknya dan bercanda ingin menjadi seorang mu'alaf. Masya Allah ya sahabat. Bagaimana kelanjutan dari video Ibu Clara tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara komen yang positif agar channel ini terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Omah Islami. Perkenalkan, nama saya Clara Rohalia Wati. Saya lahir dan besar sebagai Katolik yang taat. Tapi nama saya tetap Clara karena di KTP, di ijazah tetap harus dengan Clara. Dan saya lahir tahun 1968. Saya sekarang usia 55 tahun. Alhamdulillah saya terpanggil sebagai mu'alaf tahun 2019. Dan sekarang saya masuk tahun keempat saya sebagai mu'alaf. Alhamdulillah juga anak saya sudah semuanya menjadi mu'alaf. Terakhir anak gadis saya Januari kemarin sudah mu'alaf. Ada berapa anaknya yang mu'alaf? Anak saya semuanya mu'alaf. Tiga orang mu'alaf semua. Ada anak angkat saya satu juga sudah mu'alaf, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya memang lahir dari keluarga besar Katolik ya. Saya lahir besar jadi Katolik dan saya menikah secara Katolik. Saya dulu saya pernah bekerja di Yayasan Katolik sebagai guru SLB. Saya memegang anak-anak autis, anak segala macam anak-anak yang bermasalah. Setelah saya berpisah karena ada
dengan suami ada masalah lah dengan rumah tangga saya. Cukup saya yang tahu dengan Allah ya. Jadi saya memutuskan saya pulang ke kampung. Saya pulang kampung bersama anak-anak saya semua. Saat itu anak saya yang 2 bersekolah di Surabaya. Bersekolah di Surabaya. Dia menuntut ilmu di sana, ikut dari keluarga ayahnya di sana. Akhirnya saya sama yang kecil yang anak saya yang sekarang umur 11 tahun. Waktu itu kenapa saya memutuskan jadi mu'alaf? Jadi saya tinggal di kampung itu, di rumah saya, depan rumah saya itu masjid besar. Jadi saya saat itu saya memang suka nulis, suka jadi penulis gitu. Dulu saya penulis waktu SMA, penulis gitu. Terus entah bagaimana ya, setiap malam saya main masih laptop saya main gitu. Terus sampai setiap malam juga saya dengar suara tadarus atau apa tuh kalau pengajian di masjid itu. Tadarus ya. Kok saya adem banget ya. Saat itu tuh anak saya laki-laki tuh datang dari Jakarta. Dari Jakarta dia. Terus dia lagi main laptop, saya main laptop. Gitu. Terus saya bilang suatu saat sama anak saya, "Bang, kok dengar suara itu ngaji di masjid kok adem banget ya Bang," gitu. "Ih, Mama nih ngomong apa sih?" gitu anak saya gitu, sempat gitu. "Enggak Bang, coba deh Bang, dengerin deh Bang." Mama merasa adem, iya gitu. Terus saya tuh udah gitu. Terus besok malamnya lagi saya cerita lagi sama anak saya seperti itu ya masih. Terus Bang, boleh nggak kalau Mama memutuskan menjadi Islam, masuk Islam gitu. Masya Allah ya sobat, di sini ceritanya sangat menarik sekali. Ternyata padahal beliau ini lahir dari kalangan Katolik yang sangat besar. Keluarganya itu Katolik, apalagi bapaknya itu termasuk penggiat agama Katolik. Tapi di sisi lain ternyata keluarga dan anak-anaknya itu memilih untuk memeluk Islam semuanya. Beliau akhirnya menemukan suatu mukjizat, atau beliau akhirnya bersyahadat setelah mendalami dan belajar agama, serta beliau mendengarkan suara-suara ayat Al-Quran. Disitulah beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, beliau itu setelah bersyahadat diberikan nama Siti Hadijah. Awalnya beliau diragukan untuk bersyahadat oleh orang-orang. Karena apa? Karena beliau itu awalnya lahir dari Katolik yang sangat besar. Qadarullah, sampai sekarang ternyata beliau alhamdulillah subhanallah masih memeluk agama Islam. Semoga beliau tetap teguh iman Islamnya dan serta diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Anak saya bilang, "Ya Mah, terserah Mama. Karena sorga dan neraka kita cari masing-masing Mah." Karena Mama yang memutuskan, Mama yang harus mencari sorga dan neraka sendiri. Gitu. Kalau Mama tidak menjalani, Mama akan masuk neraka. Tapi kalau Mama menjalani, Mama akan menjadi ahli surga. Kata. Padahal saat itu anak saya masih Katolik, ya, masih Katolik. Terus saya bilang, "Boleh Bang, boleh Mah, itu pilihan Mama, silahkan." Tapi Mama tidak untuk menikahkan anak saya, ngomong gitu. Saya bilang, "Enggak, Mama enggak menikah. Menikah dengan siapa? Mama, sedangkan Mama tidak punya pasangan." Gitu. Terus anak saya bilang, "Ya terserah Mama." Akhirnya saya memutuskan. Saya ceritalah sama teman saya di sana di kampung. Menjadi orang Islam itu susah nggak sih gitu? Gampang kok kata. Gampangnya seperti apa? Kamu tahu nggak syahadat? Nggak tahu, saya bilang. Kalau syahadatnya saya tahu, saya bilang. Kalau syahadatnya orang Islam saya kan nggak tahu. Saya lahir besar jadi Katolik, saya tidak tahu sama sekali. Huruf satu pun, huruf Arab pun saya tidak tahu. Gitu. Sampai sekarang pun saya memang belum tahu. Cuma saya taunya alim aja karena anak saya ngaji gitu kan. Terus saya bilang,
dia bilang boleh. Terus akhirnya kapan kamu mau mulai ke ini mau apa bersahadat? Kapan ya? Gitu. Ayo saya antar ke kantor agama, ke urusan agama gitu. Karena di situ ada Pak Kiainya. Akhirnya saya nyebranglah ke depan rumah saya sama teman saya. Sampai saya dibilang begini, yakin ibu gitu. Saya di situ disambut baik gitu. Terus yakin ibu, udah yakin bener. Saya sih yakin gitu. Terus tapi dia belum ngasih saya bener ya besok, tidak. Karena apa? Karena mereka tahu saya Katolik yang taat banget saya. Terus terang waktu Katolik saya taat minta ampun. Apapun saya sering mimpin doa, saya sering mendoakan orang-orang kalau ada orang kematian, doa-doa bersama lingkungan saya selalu ikut. Saya juga aktif banget di gereja, aktif di KOR, saya aktif. Pokoknya kegiatan gereja saya aktif semua. Di sekolah pun saya gitu aktif untuk kegiatan gereja gitu. Akhirnya saya lama juga tuh, ada sebulan saya dikasih, saya tanya Pak gimana? Pikirin dulu baik-baik. Saya sampai nangis setiap malam saya berdoa, memohon sama Allah. Gitu. Padahal waktu itu saya belum Islam ya, tapi saya bilang ya Tuhan, saya masih Tuhan waktu nyebutnya, ya Tuhan, tolonglah. Saya pengen banget gitu, saya pengen banget cari ketenangan. Siapa tahu saya nanti di situ memang saya bisa tenang gitu hidup. Bukan berarti saya Katolik tidak tenang ya. Saya banyak masalah, tapi saya selalu libatkan Allah ya dalam masalah saya. Akhirnya saya bilang lagi sama teman saya, ini saya sebenarnya bisa nggak sih masuk Islam? Saya bilang bisa. Terus, tapi saya dipanggil, terus sebulan kemudian saya dipanggil sama kepala KU. Mbak katanya, ayo kita dipanggil Pak Kiai gitu. Hah? Kemana? Ke KUA gitu. Oh iya, aduh, saya senang banget. Pagi-pagi saya mandi, saya pagi-pagi mandi. Anak saya mau kemana? Ke KUA. Kenapa? Mau syahadat gitu. Beneran mau? Iya. Saya pikir hari itu syahadat, ya. Jadi saya datang saya senang banget. Saya udah pakai baju putih, saya pakai kerudungan. Saya dulu belum pakai kerudungan. Saya pakai kerudungan. Pas datang gitu, udah rapi banget gitu. Terus, iya Pak, kan saya mau syahadat. Siapa bilang mau syahadat sekarang? Gitu. Saya kok gitu Pak? Gitu. Ya sekarang sini saya duduk baik-baik, kita ngobrol. Pas ngobrol itu dia bilang, tidak semudah itu sebenarnya. Saya yakinin kamu dulu. Kamu yakin nggak? Kamu benar-benar nggak serius? Dan kamu bisa nggak menjalani hal nanti setelah kamu jadi Islam? Berat loh Islam, dia bilang gitu. Tetapi karena iman, karena saya sudah yakin bahwa masa sih gue di Kristen aja gue bisa, masa sih enggak gitu. Bahasa kasarnya ya anak-anak sekarang. Akhirnya saya bilang, yakin saya 100%, 100 bahkan 1000% saya yakin. Akhirnya, oke, sekarang gini, besok kamu siapin foto. Untuk apa? Saya tanya. Kamu butuh sertifikat untuk nanti kamu ganti agama di KTP. Masya Allah, bagaimana tanggapan kalian untuk ibu seorang mu'alaf Clara Rohaliawati? Di sini beliau perjalanannya sungguh mengejutkan. Tadinya beliau menjadi seorang Katolik, keluarga besar, pemeluk Katolik yang sangat taat. Namun akhirnya satu keluarga, kecuali bapaknya, beliau berhasil atau mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Di suatu perjalanan, beliau sungguh bersyukur karena menatap bulan puasa pertama, beliau alhamdulillah sekali bisa berbuka puasa dan sahur bareng dengan keluarganya, dan beliau merasa bersyukur. Reaksi keluarga sebenarnya sudah mu'alaf, atau reaksinya karena sebelumnya kecuali bapaknya, keluarganya ternyata sudah banyak yang mu'alaf. Namun bapaknya sebelum meninggal masih berada di agama Kristen. Di sini bapaknya bukan beragama Katolik, namun beliau beragama Kristen. Lalu anak-anak dan ibu ini
memilih untuk memeluk agama Islam. Masya Allah ya sahabat, kita lanjutkan ke videonya. Oh gitu, ya untuk administrasi lah. Terus, oh ya ukuran berapa sekian, kamu siapin besok sama 2 saksi. Kalau bisa orang yang memang orang-orang di lingkungan itu ada untuk kayak apa sih, orang-orang yang bergerak, maksudnya yang kayak RT RW gitu kan. Iya oke, akhirnya saya minta teman saya tolong carikan saya orang yang bisa apa wakil saya. Alhamdulillah besoknya saya datang, saya syahadat, saya dikasih nama Siti Hadijah. Saya Siti Hadijah. Saya tanya kenapa nama Siti Hadijah? Semoga kamu baik kayak Siti Hadijah. Amin, saya bilang gitu. Udah tahu waktu itu Siti Hadijah itu apa itu? Belum tahu. Justru saya tanya, Siti Hadijah itu orang yang apa namanya, pokoknya dia orangnya baik. Semoga kamu seperti ini, karena selama ini kamu memang walaupun kamu bukan Islam, kamu Kristen, tapi sifat kamu, kelakuan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan orang-orang yang ada di lingkunganmu, mereka semua bilang kamu memang orang baik gitu. Tapi saya tidak merasa baik karena saya tidak pernah berbuat apa-apa. Mungkin menurut saya, ya kamu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu menolong orang setiap sore, kamu kasih nenek-nenek itu makan, itu orang pada cerita ke saya. Oh iya orangnya baik, nggak apa-apa gitu. Akhirnya oke, saya terima kasih, saya bersyukur banget, saya sujud syukur, saya minta belajar sholat, saya minta ini, pokoknya saya bagaimana caranya nih supaya saya bisa sholat. Dia bilang Al-Fatihah dulu gitu. Alhamdulillah saya waktu itu satu tarikan napas saya syahadat. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget. Saya bilang ya Allah, dilancarkan segala-galanya, dilancarkan semuanya gitu. Alhamdulillah. Udah gitu terus saya bilang sama teman-teman saya, sama saudara-saudara saya bahwa saya sudah mu'alaf. Tapi ya tetap aja ada ya orang yang suka dan tidak. Dibilang Allah paling juga besok juga cuma sebentar. Orang sekarang mu'alaf kan cuma sebentar katanya. Cuma mau cari untuk popularitas, untuk cari kehidupan kesananya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah minta-minta dengan siapa. Di mu'alaf mu'alaf Indonesia pun saya tidak pernah meminta bantuan dengan siapapun. Alhamdulillah, karena apa? Saya yakin Allah punya rezeki sendiri untuk setiap orang. Saya menghidupi anak-anak saya 8 tahun sendiri, tanpa siapa, tanpa ada bantuan dari mana-mana. Jadi saya yakin bahwa Allah itu punya ini sendiri. Dan alhamdulillah anak saya yang laki-laki, si Abang, masuk tahun kedua dia ini, dan dia ini lebaran kedua, puasa kedua. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Dan juga yang gadis, anak saya yang laki-laki, kalau nama Islamnya saya kurang paham ya, tapi nama Kristennya Jonathan. Kalau anak saya yang perempuan ini Januari Kristi, karena lahirnya malam tahun baru, yang kemarin Januari itu dia mu'alaf. Alhamdulillah udah mu'alaf semua. Nah, kalau untuk cobaan udah banyak sekali. Banyak sekali. Alhamdulillah saya selalu istiqomah. Saya mudah-mudahan terus sampai saya menutup mata, saya akan terus menjalani. Alhamdulillah juga, insya Allah saya tidak akan pernah putus sholat. Ya, itu. Dan juga apa lagi? Tadi? Masya Allah, tidak sampai di sini, ternyata beliau masih diragukan oleh orang-orang. Apakah beliau mampu bertahan dengan agama yang sekarang untuk menjadi mu'alaf dari agama Katolik sebelumnya menjadi agama Islam, atau beliau masih berpegang teguh pada agama yang sekarang? Karena di banyak kisah atau kejadian, banyak seorang mu'alaf yang kembali untuk memeluk agama sebelumnya. Dan pada akhirnya kali ini Ibu Clara Rohaliyawati masih berpegang teguh untuk memeluk agama Islam. Jadi kita mari doakan kepada Ibu Clara Rohaliyawati untuk senantiasa ditetapkan imannya, Islamnya, dan diberikan kemudahan masih untuk memeluk agama Islam. Kita lanjutkan ke videonya.
Kalau ditanya tentang, kan saya sempat tanya ke ibu ya ketika biasa kenapa alasan masuk Islam gitu kan. Oh, iya. Ternyata karena pengen tenang gitu kan. Bukan juga. Apa juga? Karena saya masuk Islam tuh gini, kok indah banget ya orang-orang Islam itu kalau lagi puasa. Oh. Ya, kok puasa, walaupun saya puasa Senin Kemis, tapi beda dengan puasa Ramadan. Gitu ya. Mereka buka puasa doanya bareng gitu kan. Terus taraweh gitu. Taraweh enak ya, saya begitu. Kalau kita puasa Senin Kamis kan kalau orang Jawa memang sudah biasa ya. Walaupun agamanya bukan Islam ya. Bukan Islam, kita tetap puasa Senin Kamis diwajibkan dengan keluarga saya. Oh, gitu. Ya, Senin Kamis gitu. Di Kristen pun ada puasa, tapi puasa di Kristen beda. Kita boleh makan 1 kali sehari. Gitu ya. Tapi, cuma terserah mau pilih mau pagi, siang atau malam, gitu, terserah. Tapi kalau di Islam ini kita bisa harus menahan, bukan hanya puasa untuk tidak makan, ya semua orang bisa. Tapi puasa untuk tidak berkata buruk, hawa nafsu yang penting ya, gitu. Itu sulit rupanya, ya. Saya bilang sulit juga ya puasa seperti ini, berat buat saya gitu. Tapi saya bilang, ya Allah, aku harus bisa. Aku harus yakin aku bisa. Kenapa orang itu bisa, saya tidak, gitu kan. Akhirnya saya yakinin, saya bilang, oh bisa. Terus anak-anak saya juga sebelum dia masuk Islam, memutuskan Islam, saya tanya, nak berat loh nak. Terutama berat pertama kali kamu puasa, itu cobaannya berat banget. Kamu nggak boleh marah. Marah sedikitnya kamu batal, lebih baik ke minum, gitu kan. Gitu mah, iya. Kalau makan minum kan kita biasa puasa Senin Kamis. Tapi kamu puasa nahan marah di jalan, misalnya kamu bawa motor, ada orang yang oh amor, itu salah, saya bilang, nggak boleh. Batal kamu puasa. Mau nggak begitu? Insya Allah mah nggak. Ya udah. Akhirnya dia memutuskan untuk Islam. Oke, saya senang banget, saya bersyukur bahwa itu doa saya setiap malam, setiap tahajud, saya doa semoga anak saya dapat hidayah. Alhamdulillah anak saya sudah dapat hidayah semua. Sampai yang cewek ini, yang ini pas memutuskan, saya tanya, mah aku syahadat dong mah. Syahadat kenapa? Emang kakak ada apa? Kok mau syahadat? Aku kan pengen ibadah bareng mama, bareng abang gitu. Aku lihat mama tekun sekarang gitu. Tapi mau nggak setekun yang kamu lihat gitu. Ya tapi kan mama kan sholat terus aja. Aku dilihatin, ya mama enak ya gitu. Aku pengen belajar sholat gitu. Tapi ya alhamdulillah dia baru bisa Al-Fatihah ya. Baru bisa Al-Fatihah karena baru kemarin. Tapi untuk bacaan-bacaan yang lain, dia suka tanya, mah ini baca ini apa sih mah, baca ini apa gitu. Ada intervensi nggak Bu? Kan yang masuk Islam dulu kan ibu, lalu ketiga anak ibu nih, yang terakhir kan yang itu tuh. Ada intervensi nggak kayak ibu misalkan, ayo masuk Islam aja, atau dibebasin aja terserah? Oh, saya bebas. Saya nggak mau begitu, karena saya bilang gini, bang, kakak, yang mama bukan paksa ya, yang mama ajak masuk Islam adek. Kenapa? Karena adek masih di bawah umur. Jadi adek yang mama bawa ke Islam, saya bilang gitu. Kalau abang sama kakak terserah, mau punya kebebasan silahkan. Kalau memang kalian nyaman di agama Katolik silahkan. Tapi kalau kalian mau jadi mualaf seperti mama, alangkah mama itu adalah hadiah terbesar buat mama. Saya bilang, mama nggak perlu apa-apa, mau perlu kamu menjadi anak yang soleh dan soleha. Bilang. Trigger anak-anak itu masuk Islam itu apa? Lihat ibu atau ngelihat saya sholat rajin, saya puasa rajin sama adiknya. Adiknya juga rajin loh itu. Walaupun kita terus terang tahun terberat saya jadi mualaf adalah tahun kedua. Saat itu saya tidak kerja, saya sudah berhenti, saya sudah diberhentikan kerja ya. Saya pulang, saya dari kampung saya diberhentikan. Saya kerja tadi ya di sebuah rumah makan lah. Dan itu juga bos saya bermasalah dengan saya karena ya saya tidak dibayar. Selama beberapa bulan saya tidak dibayar. Akhirnya saya memutuskan karena kenapa saya harus kerja terus sedangkan saya tidak dibayar. Anak saya butuh makan. Akhirnya saya berhenti. Dan anak saya yang laki-laki juga baru kena apa waktu itu pemutusan PHK besar-besaran waktu itu kan ya. Gitu. Itu puasa yang terberat saya sama anak saya yang cewek yang kecil itu. Puasa cuma air putih. Buka air putih, sahur air putih. Itu lagi COVID itu ya?
sebelum COVID. Oh, Sebelum COVID. Terus udah gitu, saya bilang, adek kuat puasa begini aja. Biarin mah, daripada kita minta-minta sama orang. Aku nggak mau mama dibikin malu sama orang. Karena gitu. Saya bilang, ya Allah. Terus saya nangis, ya Allah, beginikah memang beratnya jadi mu'alaf. Saya bilang. Tapi di situ saya tidak jadi saya kendor gitu. Masya Allah ya sahabat iman, bagaimana tanggapan kalian dengan salah satu seorang mu'alaf, yaitu Clara Rohaila Wati. Padahal beliau tadinya seorang pemeluk agama Katolik yang sangat taat. Padahal keluarganya adalah pemegang agama Katolik yang sangat taat. Beliau juga dilahirkan di kalangan keluarga beragama Katolik. Beliau pernah mengajar di suatu sekolah, di satu sekolah Katolik, dan beliau menikah juga menggunakan agama Katolik. Tapi ternyata qadarullah subhanallah, Allah memberikan jalan kepada beliau untuk menjadi seorang mu'alaf yang alhamdulillah anak-anaknya atau keluarganya pun ikut menjadi seorang mu'alaf. Beliau akhirnya bersyahadat setelah mendalami agama Islam, belajar agama Islam. Beliau mendengarkan suara lafal-lafal Al-Quran, tadarus, dan akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Awalnya juga beliau diragukan oleh orang-orang. Namun sampai saat ini alhamdulillah beliau masih memeluk agama Islam. Dan di situ ketika beliau menata bulan puasa, beliau juga sangat mengapresiasi anak-anaknya, sangat menyukai ketika beliau bisa berbuka puasa sahur dengan anak-anaknya dengan awal mengikuti bulan puasa. Masya Allah ya sahabat, kita juga tidak menyangka awalnya beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat taat kepada agamanya atau keluarga besar Katolik. Namun beliau berhasil atau mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Kita lanjutkan ke videonya. Balik lagi, saya akan masukin kamu lagi jadi ini. Terus saya bilang apa? Rezeki bukan cuma dari situ. Tawaran maksudnya ke agama lagi? Iya. Agama sebelumnya? Iya. Dari mana tuh tawaran masuk ke Kristen? Ada? Ada lah, ada orangnya itu yang memang utusan dari sana. Terus bisa nanti kamu bisa masuk lagi ke sini. Jadi saya kasih kerjaan di sini. Saya bilang rezeki bukan dari situ aja. Saya sekarang udah yakin saya udah Islam. Saya udah tahun kedua. Kenapa saya harus mundur? Saya bilang saya itu sifat saya sekali melangkah saya akan melangkah terus. Walaupun itu berduri, berbatu, kerikil itu tajam, saya akan jalani. Insya Allah, saya bilang. Kalau saya jalan saya benar dan saya yakin bahwa ada Allah di sana, di ujung sana, insya Allah saya tidak akan kekurangan. Alhamdulillah. Pas waktu itu ya, kok ada tiba-tiba ada orang datang. Saya nggak kenal orang itu. Pas lagi mau buka puasa, ibu kata datang nih ke rumah. Ibunya ini ya Nona. Ya kenapa Bu? Saya bilang. Saya tanya. Ibunya Nona. Terus iya. Enggak, ini buat Nona. Bapak siapa? Ibu siapa? Saya bilang. Udah buat Nona aja gitu. Kenalin. Saya tanya. Adik kenal ibu itu? Bapak itu enggak. Ibu itu enggak. Terus enggak tahu entah dari mana itu orang itu datang tiba-tiba bawa makanan sama saya. Bawa beras, bawa Indomie gitu. Saya alhamdulillah banget, saya bilang anak ini itu 15 hari lagi mau lebaran. Pas udah pertengahan mau lebaran itu saya bilang alhamdulillah banget ya Allah, ini ada makan nih buat kesono gitu kan. Saya bilang ya Allah. Terus anak saya yang laki-laki, mah aku nggak dapat uang.
nggak apa-apa abang, kenapa kita dapat rezeki dari Allah gitu. Jadi akhirnya udah dia bilang makasih mah sama orangnya, udah makasih gitu. Di situ maka saya nangis di situ, saya terharu banget, ya Allah, memang Allah ada jalan aja dari Allah gitu ya buat kita gitu. Ya udah, saya akhirnya apa namanya saya jalani puasa dengan baik, dan anak saya juga gitu. Terus untuk saya bilang jangan mikir baju lebaran, ada aja rezeki dari Allah, ada aja ngebeliin dia baju lebaran gitu. Saya tidak minta saat itu, benar-benar saya lagi, memang keadaan saya lagi, saya terus terang orang yang saya orang yang individual. Saya jarang bertetangga, berinteraksi sama orang, saya jarang. Karena apa? Karena pekerjaan juga, saya pergi pagi pulang malam, dan juga saya tidak suka ngobrol sana sini hanya untuk membicarakan orang lain, tidak juga begitu. Dan anak-anak saya juga sama seperti itu. Jadi untuk itu enggak ini gitu lah. Ya. Apa Bu yang paling berkesan? Ini kan berarti udah puasa kedua bagi abang. Iya, si kakak pertama. Bagi berkesan. Masuk. Apa yang paling berkesan dalam menjalani syariat Islam, terutama puasa ini nih? Ini sekarang puasa apa yang paling berkesan tuh? Apalagi udah satu keluarga kan saya. Iya. Yang paling berkesan sekarang, ada yang saya paling bersyukur dan berkesan bener, kita bisa sahur, bisa buka bersama. Itu adalah hal, bener-bener luar biasa deh buat saya ya. Buat saya itu luar biasa. Nggak tahu untuk orang. Kalau buat saya, walaupun cuma sedikit makanan yang kita siapkan, terus mereka makan dengan alhamdulillah mah, Allahumma lakal sumtu gitu. Mereka baca Allahumma lakal sumtu, aduh ya Allah adem. Saya suka banget, saya seneng banget itu. Ya Allah, saya bilang ini adalah hadiah terbesar buat saya bilang gitu. Saya sampai merinding. Gitu. Yang sebelumnya mungkin nggak ada puasa kayak gitu ya? Nggak ada. Sebelumnya memang tidak pernah seperti itu. Karena saya cuma berdua tadinya. Terus si abang juga kan jarang di rumah waktu masih kerja kan. Nah, jadi kita cuma berdua aja sama adik aja. Maka begitu sekarang si abang ada, si kakak kalau lagi sahur bisa ada di rumah, karena kalau buka dia di tempat kerja ya. Jadi sahur bareng-bareng gitu. Ya Allah, terus sholat subuh bareng-bareng, ya Allah, indah sekali buat saya. Masya Allah, kita tadi telah menyaksikan salah satu kesaksian dari seorang mu'alaf. Beliau yaitu Clara Rohailawati. Beliau lahir dan besar sebagai seorang agama Katolik. Tahun 2019, beliau terpanggil untuk menjadi salah satu seorang mu'alaf sebelum anak-anaknya mengikuti jejak beliau. Beliau merupakan lahir dari keluarga besar Katolik, dan padahal beliau itu pernah mengajar di suatu sekolah yang notabene ada pada sekolah Katolik. Tapi ternyata kita bisa melihat kesaksian seorang Clara Rohailawati, seorang mu'alaf yang memilih untuk pindah agama dari agama Katolik menjadi hijrah ke agama Islam. Masya Allah, kita perlu apresiasi dan dukung terus seseorang yang menjadi mu'alaf. Mari kita terus doakan, semoga beliau tetap teguh pada pendiriannya, tetap iman Islam dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itulah kesaksian dari seorang mu'alaf. Semoga Ibu Clara Rohailawati tetap diberikan umur panjang, ditetapkan iman Islamnya, dan diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk para penonton semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku.